Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali dalam video kali ini mengenai tentang permasalahan fikih. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu maqasidut thaharah. Yang pertama, tujuan daripada bersuci yang pertama yaitu adalah wudu. Insyaallah akan kita bahas secara rinci, padat, dan insyaallah jelas. Dikatakan di sini bahwa minasyara'il qadimah, wudu ini termasuk daripada syariat terdahulu. Ya. Dikatakan di dalam hadis, hadza wudu'i wa wudu'il anbiya. Ya, hadza wudu'i wa wudu'il anbiya min qabli wa wudu'u khalil Ibrahim. Ini adalah wudu'ku dan wudu'nya para nabi dan para min qabli wa wudu'u khalil Ibrahim. Begitu juga wudu'nya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi ini termasuk daripada syariat yang terdahulu. Sebelum kita membahas mengenai tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, kita ingin terlebih dahulu sedikit mengetahui apa sih hikmah daripada wudu itu sendiri. Dikatakan oleh sebagian para ulama, ada yang mengatakan hikmahnya adalah ta'abbudi. Ta'abbudi apa ya? Artinya ya sudah, Allah Subhanahu wa taala ini perintahkan kepada kita untuk melakukan mengerjakan wudu sebelum sholat, melakukan wudu sebelum megang Al-Quran. Ya, itu sifatnya ta'abbudi, perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan daripada hikmahnya. Di antara hikmahnya, anna Adam alaihissalam tawajjaha ila syajarah biwajhihi. Bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu ketika beliau itu menuju ke pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu beliau ke sana menggunakan atau melihatnya dengan wajahnya. Wa tanawala minha biyadihi, dan dia mengambil buah kuldi tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Wa kana wad'u yadahu ala ra'sihi, dan juga ketika itu beliau sempat meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wa masya ilaiha birijlihi, dan beliau Nabiullah Adam berjalan menuju ke pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut menggunakan kakinya. Sehingga 4 anggota inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dibersihkan, untuk selalu disucikan. Inilah yang sebagian dikatakan oleh sebagian para ulama. Adapun yang selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai tentang langsung arkanul wudu. Ya, rukun-rukun daripada wudu. Ya, ini perlu kita ketahui. Apakah ketika kita berwudu ini, wudu kita sudah sah sesuai dengan syariat atau justru belum? Ya, atau justru ternyata wudu kita ini salah, ya, atau kurang sempurna. Ya, maka insyaallah kita bahas di sini. Arkanul wudu'i sittatun. Ya, rukun-rukunnya wudu ini ada 6. 2 di antaranya itu pengambilannya daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 di antaranya pengambilannya daripada Al-Quran. Yang mau kita bahas yang pertama adalah yaitu yang pengambilannya daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahya an-niyah. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Apa sih niat? Ya, dijelaskan oleh para ulama di dalam salah satu bait. Ya, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Apa sih daripada hakikatnya niat itu apa? Dikatakan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bertujuan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi misalkan kita mau wudu, ya ketika di awal wudu maka kita niat. Ketika kita mau sholat, sama juga. Ketika kita mau haji, sama juga. Ketika kita mau zakat, begitu juga. Ketika kita mau puasa juga begitu juga. Itu hakikatun hukmun. Apa sih hukum daripada niat itu sendiri? Hukum daripada niat itu sendiri adalah hukumnya wajib. Dalam arti jika seseorang dia melakukan wudu tanpa niat, maka wudunya nggak sah. Orang sholat tanpa niat, maka sholatnya juga nggak sah. Hakikatun hukmun mahallun.
Tempatnya niat itu di mana? Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Adapun pelafatannya melalui lisan itu hukumnya sunnah. Gunanya apa? Dilafatkan melalui lisan supaya membantu, memudahkan, menghadirkan niat itu di dalam hati. Jadi ketika seseorang dia niat dengan lisannya tapi hatinya tidak menghadirkan niatnya di dalam hatinya, maka niatnya belum sah. Tapi jika sebaliknya dia tidak mengucapkan dengan lisannya tapi menghadirkan niat itu di dalam hati, maka itulah sah. Ya, maka itu sah karena memang itu yang paling penting, niat ada di dalam hati. Wa zamanun, ya. Kapan waktunya niat? Ya, dikatakan oleh para ulama inda kulli awalil ibadah. Setiap daripada awal ibadah. Ya, misalkan wudu, kapan awal ibadahnya? Ya, ketika membasuh muka. Sholat, kapan awal ibadahnya? Ketika takbiratul ihram. Haji, kapan awal ibadahnya? Ketika ihram dari mikot. Ya, kemudian zakat kapan? Ketika mengeluarkan zakat itu sendiri. Ya, jadi setiap di awal ibadah di situ adalah waktunya niat. Kaifiyatun. Adapun tata caranya niat bagaimana? Takhtalifu bi ikhtilafil ibadah. Yaitu berbeda-beda dengan porsinya ibadah masing-masing. Wudu punya caranya, niatnya sendiri. Sholat punya caranya niat sendiri. Zakat, haji, puasa, dan semuanya itu memiliki niatnya masing-masing. Kaifiyatun syaratun. Adapun syaratnya niat itu apa? Ada beberapa syaratnya. Di antaranya al-Islam. Selain daripada orang Islam, maka niatnya itu enggak sah. Ya. Yang kedua at-tamyiz. Ya, seorang sudah mumayyiz. Yang ketiga al-ilmu bil manwi, dia mengetahui apa yang diniatkannya. Ya, jangan dia hanya berbicara aja tapi dia nggak tahu apa yang dia niatkan. Yang keempat al-jazmu bihi bi an la yataraddada fihi, yaitu niat dengan niatan yang kuat tanpa ada keraguan. Ya, kalau misalkan niatnya itu ini, itu masih ada keraguan, maka niatnya itu masih belum sah. Wa an la yu'allikahu bi syai'in, juga niatnya ini syaratnya tidak boleh digantungkan dengan sesuatu. Misalkan saya niat wudu untuk sholat jika si fulan itu hadir, atau jika si fulan itu datang, atau jika si fulan itu memberikan saya uang. Ya, itu nggak sah niatnya. Kenapa? Karena digantungkan dengan sesuatu. Dan juga yang terakhir, syarat yang terakhir adamul ityan bima yunafiha, yaitu tidak menghadirkan hal-hal yang bisa membatalkan niat itu sendiri, seperti naudzubillahi min dzalik, murtad misalkan. Itu juga termasuk yang membatalkan daripada niat. Itu adalah syarat-syaratnya. Wa maqsudun hasan. Apa sih tujuan daripada niat ini? Kenapa kita diharuskan niat? Ada dua. Yang pertama yaitu tamyizul ibadah anil adah, yaitu supaya membedakan dari ibadah dari adat. Ya, misalkan mandi, ya, sama-sama mandi, ya. Mandi itu ya kita ngambil air, kita alirkan air ke tubuh, kita bersih-bersih. Mau mandi wajib ataupun mandi biasa. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Ya. Kalau nggak ada niat, maka nggak ada bedanya. Mandinya sama, misalkan mau nyelam ya nyelemnya sama, ya. Ngalirkan airnya juga sama, bersih-bersihnya juga sama, tapi yang membedakan adalah niat. Yang kedua, tamyizu maratibil ibadah, yaitu membedakan kedudukan ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Misalkan sholat sama-sama 2 rakaat, tapi ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang sunnah. Misalkan sholat subuh 2 rakaat, sama sholat sunnah juga 2 rakaat. Lah bagaimana yang kita bisa membedakannya? Ya, padahal rukun-rukunnya sama, syarat-syaratnya sama. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Ya, yang satu niatnya wajib, yang satu niatnya sunnah. Itulah yang dimaksud dengan niat itu sendiri. Itu rukun yang pertama, pengambilannya daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu innamal a'malu binniyat. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya. Yang dimaksud dengan wajah di sini, atau yang dimaksud dengan al-ghuslu sendiri terlebih dahulu, yaitu membasuh. Apa sih yang dimaksud membasuh? Yang dimaksud membasuh adalah mengalirkan air tersebut ke wajah. Jadi ada air yang mengalir. Beda kalau misalkan nggak ada air yang mengalir, misalkan pakai sorban ini, sorbannya basah kemudian dilapkan seperti ini, maka nggak sah. Kenapa? Karena tidak ada aliran
aliran air. Harus ada yang namanya aliran air jika dikatakan itu ghuslu. Ya, yang namanya ghuslu itu harus ada aliran air. Dan batasannya wajah sampai mana? Dari mana dan sampai mana? Ya, adapun panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu sini. Adapun lebarnya dari kuping ke kuping. Nah, itu adalah batasannya daripada wajah itu sendiri. Namun cara wudhunya atau cara membasuhnya harus dilebihkan sedikit daripada batasan tempat tumbuhnya rambut. Misalkan tempat tumbuhnya rambut sini, maka kita harus basuhnya lebih sedikit di sini. Ini termasuk ghurul muhajjalin, ya, termasuk hal sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena kita tidak bisa membasuh ini dengan sempurna kecuali mengambil sedikit daripada atasnya, ya, atau selebihannya. Begitu juga telinga, dari telinga sampai telinga kita basuhnya melebihkan sedikit. Itulah yang dinamakan ghurul muhajjalin. Itu hukumnya wajib, namun italatul ghurrah al muhajjalin, memanjangkan basuhan, itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah dibasuh seluruh mukanya maupun bulu-bulu yang ada di mukanya. Ya, harus sampai masuk ke dalam kulitnya, terkecuali 2 bulu yang mendapat pengecualian, yaitu jenggot dan cambang. Jika seandainya tebal, maka hanya zahirnya saja. Ya, namun jika seandainya tipis, itu wajib digosok sampai ke dalam, air itu harus masuk ke dalam kulitnya. Lah, apa definisi tebal dan tipis? Dikatakan oleh para ulama, jika seandainya tipis itu jika kulit daripada dagu ini atau kulit jenggotnya ini terlihat di jarak seseorang itu berbicara. Biasanya berapa sih orang duduk berbicara itu? Mungkin sekitar 103 dirok gitu ya, 103 dirok lah, sekitar 150 meter atau kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari jarak itu kita punya kulit jenggot ini masih terlihat atau enggak? Kalau misalkan masih terlihat, maka kita masih digolongkan yang tipis, sehingga wajib dimasukkan air itu sampai ke kulit. Tapi kalau misalkan tidak terlihat, maka kita termasuk golongan yang tebal dan hanya wajib menggunakan yang wajib hanya zahirnya saja. Beda halnya kalau misalkan alis tebal, maka tetap harus dibasuh. Pengecualiannya hanya 2 saja, dan itu hanya untuk lelaki. Adapun kalau misalkan ada wanita yang punya jenggot, yang punya cambang, itu wajib digosok sampai ke dalam, baik maupun tipis ataupun tebal. Kenapa? Karena itu termasuk sesuatu yang jarang terjadi, dan sesuatu yang jarang terjadi itu hukumnya tetap sesuai sama seperti asalnya. Jadi untuk wanita yang mungkin punya jenggot, punya ini, tetap digosok sampai ke dalam. Ya, itu adalah 2 pertama daripada rukun wudhu yang sudah kita jelaskan. Adapun yang selanjutnya insyaallah kita bahas di pertemuan atau di video yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.